Pada pertemuan 1, kita akan membahas tentang dasar anatomi tubuh manusia. Tubuh manusia terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana bidang anatomis yaitu bidang medial membagi tubuh menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian yang kedua itu bidang sagittal yaitu membagi tubuh menjadi 2 bagian juga yaitu kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga itu ada bidang horizontal yaitu membagi bagian atas dan bawah tubuh manusia. Kemudian yang keempat itu bidang koronal yaitu bidang ventrikal yang membagi bagian depan dan belakang. Istilah anatomi gerak yang mana fleksi gerakan melekuk, ekstensi yaitu gerakan meluruskan, kemudian edukasi yaitu gerakan mendekati tubuh, kemudian abdukasi yaitu gerakan menjauhi tubuh. Sel adalah unit terkecil pada tubuh manusia. Sel pula memiliki inti sel yang dimana fungsi inti sel yaitu sebagai mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, serta menyimpan informasi genetik. Sel juga memiliki membran yang berada paling luar. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli yang berada di celah-celah sel yang ada di membran sel. Sel terbagi menjadi 2 jenis yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti sel. Yang merupakan sel ini adalah sel darah merah yang memiliki membran sel. Nukleus merupakan inti sel, sedangkan nukleolus adalah anak dari inti sel atau tempat dibuatnya ribosom yaitu nukleolus. Clavicula, spacula, humerus, radius, ulna, karpal dan metakarpal, jari-jari si palak, brachiantemarus itulah ekstremitas atas. Mari kita ke ekstremitas bawah. Pelvis, perum, patella, tibia dan fibula, tarsal dan metatarsal, jari-jari si palak, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, itu semua bagian tubuh kita. Otot adalah alat penggerak bagian tubuh sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Gerakan otot terjadi karena adanya kontraksi otot. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memandat dan memendek. Namun sebaliknya, jika otot berelaksasi, otot akan memanjang. Ada 3 jenis otot. Pertama itu otot rangkai yang dimana disebut juga sebagai otot lurik yang bekerja di bawah kesadaran, yang dimana fungsinya yaitu untuk menggerakkan tulang. Kedua yaitu otot polos disebut juga dengan otot gelendong yang berada di dalam organ-organ seperti lambung dan beberapa organ dalam yang membantu proses pencernaan serta penghematan nutrisi. Ketiga itu ada otot jantung yang hanya berada di dalam jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di tubuh manusia terdapat 640 otot, namun ada 14 otot paling utama, yaitu meliputi trapezius, deltoid, biceps, triceps, pectoralis, rhomboids, latissimus dorsis, obliquus, rectus, abdominis, gluteus, quadriceps, hamstring, gastrocnemius, dan coeliacus. Sistem kardiovaskuler yang dimana terbagi menjadi 2 kata, kardio yang berarti jantung, sedangkan vaskuler yaitu pembuluh darah. Ada 3 komponen utama dalam sistem kardiovaskuler. Yang pertama jantung, kedua darah, ketiga pembuluh darah. Lapisan jantung ada 3 yaitu endokardium, miokardium, dan perikardium. Selaput pelindung jantung terbagi menjadi 2 selaput, yaitu selaput visceral dan selaput parietal. Bagian-bagian jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu atrium kiri dan kanan, kemudian ventricle kiri dan kanan. Jantung memiliki 4 ruang dan 2 ventricle. Yang keenam, kita akan membahas tentang sistem respirasi, yang dimana
Pernapasan adalah bagian aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar. Fungsi utama pernapasan yaitu terjadinya pertukaran udara di dalam tubuh dengan di luar tubuh. Kemudian terjadinya difusi oksigen dengan darah. Kemudian memasuk oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida. Saluran pernapasan dimulai dari hidung, kemudian paring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronchiolus terminalis, alveoli, dan alveolis. Pada pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tubuh. Sel terbagi menjadi beberapa yang akan membuat tubuh kita bekerja. Salah satunya sel sperma, sel saraf, sel otot lurik, sel darah merah, sel glia, sel telur, sel otot polos, sel mats. Paling pertama bekerja itu sistem saraf tepi karena memberi informasi kepada seluruh tubuh, karena memberikan informasi ke seluruh tubuh kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.